warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ya kaum muslimin dan kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fillah, jazakallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kembali kita bertemu di majelis kita, majelis Umdah Tafsir, ringkasan dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang diringkas oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Kita sekarang pada ayat yang ke-180. Ya, benar ya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwa'una ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Walillahi miratus samawati wal ardh. Wallahu bima ta'maluna khabir." Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wa qawluhu, firman Allah, wa la yahsabanna alladziina yabkhulun, janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangka, yani bima atahumullahu min fadlihi, janganlah orang-orang yang bakhil terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dari karunia-Nya itu menyangka huwa khairan lahum, bahwasanya kebakhilan itu lebih baik untuk mereka. Bal huwa syarrun lahum, bahkan sebenarnya bakhilnya itu adalah jelek untuk mereka. Maknanya kata beliau, la yahsabannal bakhilu, jangan sampai orang bakhil itu menyangka anna jam'ahul mala yanfa'uhu, bahwa dengan dia mengumpulkan harta maka itu akan memberi manfaat untuk dia. Bal huwa madarratun alaihi fi dinihi, bahkan akan tapi itu memudaratkan agamanya. Wa rubbama kana wa fi dunya, dan bisa jadi bakhilnya itu akan memudaratkan dunianya juga. Tsumma akhbara bima ali amri malihi yaumal qiyamah, kemudian Allah menghabarkan akhir dari hartanya nanti pada hari kiamat. Faqal, ini Allah berfirman, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, hartanya itu akan dibebankan, akan dikalungkan, ini nanti pada hari kiamat. Awal Bukhari wa Nabi Hurairah, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atahullahu mala, barang siapa yang telah diberikan oleh Allah harta, falam yu'addi zakatahu, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, musfila lahu syuja'an, maka harta itu akan dirupakan, akan dijadikan Allah berupa syuja'. Syuja' itu ular yang gede gitu ya. Yang akra itu yang kepalanya itu kotak-warnai, kotak itu kulit rambutin. Jadi kepalanya itu nggak berwarna. Kalau itu kan belang-belangi. Nah, ular kepalanya itu akra itu kabelang, kotak lah kotak. Lalu zabibata, yang dia itu memiliki zabibah, memiliki buah yang di pinggirnya. Kalau ulo itu gede, di pinggirin kalau buah terus gimana kok repot. Kita taring, enggak, kalau taring itu enggak. Tapi ulo gede ya Pak.
Yes. Yutau taringnya. Yutawwikum yaumal qiyamah, yang mana ular itu akan mengalunginya, melilitnya nanti pada hari kiamat. Ya'khudhu bila zimataihi, yakni bisyaqaihi, yang dia itu matuk. Nah ini yang taringnya ini, yang ini matuk itu pakai dikit pakai dua taringnya. Yaqul sambil dia mengatakan ana maluka ana kanzuka, aku itu hartamu, aku itu harta simpanannya. Tsummatala hadhil ayat, kemudian beliau sallallahu membaca ayat ini, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi ila akhir ayat, sampai akhir dari ayat. Tafarrud bihil Bukhari, ini hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, duna Muslim, tanpa Imam Muslim. Warawahu Ibnu Hibban, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Para jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ini membicarakan tentang bahayanya orang-orang yang bakhil dengan harta yang mereka miliki. Tapi ingat ya, standar bakhil itu perlu dipertegas. Standar bakhil itu perlu dipertegas. Bakhil itu adalah orang yang tidak menunaikan kewajiban yang terkait dengan harta bendanya. Jadi dia itu mempunyai kewajiban yang terkait dengan hartanya, akan tapi dia tidak menunaikan kewajiban harta tersebut. Itu namanya bakhil. Jadi itu namanya bakhil. Dia itu wajib zakat, gak menolak zakat. Dia itu wajib memberi nafkah kepada keluarganya, gak mau memberi nafkah. Dia itu misalkan punya tetangga yang kelaparan kayak Somangan, kan dia punya kewajiban untuk memberi makan sama tetangga, gak mau memberi makan kepada tetangganya. Yang semisal itu, maka itu contoh dari bakhil. Orang yang tidak mau atau orang yang menahan, tidak mengeluarkan dari hartanya apa yang menjadi kewajibannya. Adapun kalau kewajibannya sudah dia laksanakan, maka sifat bakhil sudah hilang. Lah, apakah dia itu menjadi orang dermawan? Itu masalah lain. Karena dermawan dengan bakhil itu bukan satu yang beririsan langsung. Jadi tengah-tengahnya itu ada sifat lain. Dia bakhil enggak, dermawan yo enggak. Dia bakhil enggak, dermawan yo enggak. Ya mirip orang miskin dengan orang kaya. Itu enggak langsung beririsan. Jadi enggak langsung jadi beririsan. Ada orang itu orang yang miskin. Ada orang itu orang yang kaya. Ada orang itu tengah-tengah, miskin enggak kaya. Jadi kaya itu tidak. Jadi itu yang perlu dipahami. Sering anak beberapa kali anak katakan di majelis kawan. Jadi kayak sabda Rasulullah SAW itu yang kondang. Sabda beliau SAW, kalau setiap hari itu ada dua malaikat yang turun ke bumi. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berilah kepada orang yang infak hari ini nanti yang lebih baik. Lalu yang satu mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kepada orang yang mumsik, orang yang menahan hartanya pada hari ini Allah kehancuran. Apa arti mumsik? Mumsik itu orang yang menahan harta dari kewajiban, itu mumsik. Jadi ada dua doa yang disampaikan oleh malaikat. Yang pertama orang yang sedekah, didoakan oleh para malaikat hartanya itu diganti yang lebih baik. Kalau yang kedua adalah orang yang mumsik, seharusnya hari itu dia punya kewajiban untuk mengeluarkan harta tapi tidak mau mengeluarkan, itu namanya mumsik. Lah ada kelompok itu yang tengah-tengah. Kalau yang tengah itu dikatakan mumsik enggak. Dia itu
wajibnya wis ditono tapi gak sampai. Oh, gak sampai infak, gak sampai sedekah, gak sampai om. Jadi itu dua titik yang terpisah. Jadi antara keduanya itu dua titik yang terpisah. Makanya beliau, ketika beliau menyebutkan ini ayat bakhil ini, yang beliau sebutkan adalah hadis ini. Terjemahannya dari bakhil itu adalah man ata'allahu malan falam yu'addi zakatahu. Orang yang diberikan oleh Allah harta lalu tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi dia punya kewajiban terhadap harta tapi tidak mengeluarkan ini harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Kewajiban zakat dari harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu kepada dia. Nah. Dan hadis ini ya menunjukkan kepada kita bahwa dosa itu pada hari kiamat bisa diwujudkan oleh Allah menjadi sesuatu yang nyata, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang nyata. Wa Imam Ahmad bin Umar Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innal ladzina yu'addi zakatahu, sesungguhnya ini orang yang enggak mengeluarkan zakatnya, zakat hartanya, zakat sama ini zakat hartanya. Jadi ini terjemahan dari bakhil. Ini adalah tafsir dari bakhil. Makanya terjemahan tadi, tafsirkan tadi adalah orang yang tidak mengeluarkan kewajiban yang terkait dengan harta bendanya. Yumassirullahu lahu malahu. Allah akan menjadikan permisalan. Jadi Allah akan menjadikan hartanya itu yaumul qiyamati, pada kiamat syuja'an, jadi ular yang akrab, yang botak, lahu jadi zabibatan, memiliki zabib, jadi botak terus pinggir itu warna lain koyo gara-gara yang terpaut ular yang jenis itu ular yang paling berbisa. Itu ular yang paling berbisa. Aku yang tahu nah, yang dari keluar itu ini lah bilang sama kamu. Nah itu yang tadi. Itu tuh botak. Di sini ini soal warna tanda bahwasanya ular ini sangat berbahaya. Ular itu terus melilitnya. Ya pun sambil mengatakan aku harta simpananmu, harta simpanan yang tercela dalam syariat itu adalah harta simpanan yang tidak dikeluarkan zakatnya. Ini uang itu mengeluarkan zakat terus punya simpanan itu boleh, aman, tidak ada masalah. Jadi harta simpanan maksudkan di sini adalah harta simpanan dia memiliki nyimpan harta tapi tidak dikeluarkan zakatnya, padahal telah wajib mengeluarkan ini zakatnya. Baik, rawahu Nasai, yang juga diwakilkan Imam Nasai. Bahwa Imam Muhammad meriwayatkan dari Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar, lahir dari yang sebelumnya. Min ahadin la yu'addi zakata malihi, tidaklah seorang hamba yang tidak mengeluarkan zakat hartanya, illa ju'ila lahu shuja'un aqra, kecuali harta itu dijadikan sebagai unta yang botak. Yatba'uhu yang unta, ular yang botak, yang ular itu mengikutinya. Yafirru minhu, orang itu lari dari ular tersebut, wa yatba'uhu, dan ular itu tetap mengikutinya. Fayaqul, sambil mengatakan ana kanzuk, aku adalah harta simpananmu. Summa qara'a, kemudian beliau membaca, summa qara'a Abdullah, kemudian Abdullah membaca misdaqahu, pembenaran hadis ini min kitabillah, dari kitab Allah. Ini pada firman-Nya, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yauma al-qiyamah. Rawahu Tirmidzi wa Nasai wa kalam Tirmidzi dan Nasai wa Ibnu Majah dari Ibnu Majah. Qala at-Tirmidzi, dari Imam Tirmidzi mengatakan, Imam Tirmidzi itu mengatakan hasanun sahih, min rawahu al-Hakim wa rawahu Ibnu Jarir min ghairi wajhin. Ini Ali bin Mas'ud mauqufan, ini mauqufan. Secara mauquf. Wa rawal al-Hafidz Abu Ya'la, wa rawal al-Hafidz Abu Ya'la, Imam al-Hafidz Abu Ya'la an Thauban, dari Thauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan man taraka
misalkan dijadikan gitu ya. Ini dijadikan lahu untuk dia syuja'an aqra. Jadi untuk ular yang buta. Yaumul qiyamah nanti pada hari ini kiamat. Lahu zabibatan yang dia itu memiliki dua warna yang beda tadi. Yatba'uhu dia jadi mengikutinya, yaitu mengikutinya. Yatba'uhu yang kurang mengatakan manas. Yani siapa kamu? Wa ila celakalah kamu. Wa yaqul dia mengatakan ana kanzu. Aku adalah harta simpananmu alladzi khallafta ba'daka yang kau tinggalkan setelahmu. Fala yazalu yatba'uhu hatta yulqimahu yadahu fayaqlimaha. Jadi dia itu ular itu selalu mengikutinya sampai dia menyaplok ya. Mau makan, menyaplok. Jadi tangannya lalu digigit gitu. Summa yatba'uhu sa'ira jasadihi lalu diikuti pada semua jasadnya. Isnaduhu jayyidun qawi, syaratnya itu kuat walam yukhriju, dan para ulama yang lain tidak meriwayatkannya. Jadi ini ya para jamaah yang Allah Ta'ala. Jadi mana dari ayat ini adalah ancaman berita buruk itu kepada orang-orang yang mengumpulkan harta. Setelah dia mengumpulkan harta yang banyak, kemudian ternyata tidak mengeluarkan kewajibannya. Dan kewajiban harta itu kan banyak. Kewajiban pertama zakat. Kewajiban yang kedua nafkah kepada orang-orang yang wajib dia beri nafkah. Kewajiban yang ketiga ini adalah kalau ada orang-orang di sekitarnya yang akan terancam jiwa dan badannya dan tidak ada yang bisa memberi kecuali dia, maka menjadi wajib. Jadi ada tetangga, ada kerabat yang dia itu saat miskinnya nggak bisa makan, dan mereka sebenarnya bukan malas tapi sudah berusaha untuk kerja, bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena apa, kemudian dia tidak memberikan jadi tidak mensedekahkan, padahal dia mampu dan tidak ada orang lain yang bisa memberi karena semuanya orang miskin dan dia saja yang mampu, maka itu menjadi kewajiban bagi dia. Lalu dia tidak mengeluarkan hartanya, kewajiban dari hartanya itu, maka itu namanya bakhil. Itu namanya bakhil, jadi dia diancam kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dengan berbagai ancaman yang sudah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang mulia. Nah, Qawluhu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala walillahi miratus samawati wal ardh, dan hanya Allah lah dan hanya milik Allah lah, jadi warisan langit dan bumi, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ayat maknanya fa'anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi, maka infakkanlah dengan apa yang Allah jadikan untuk kalian bisa mengurusi bumi ini, harta ini. Fa'innal umura kullaha marji'uha ila Allah, karena semua urusan ujungnya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Faqaddimu lakum min amwalikum bima yanfa'ukum jadi yawma ma'akum, maka tunaikanlah dari harta kalian yang akan memberi manfaat pada hari kembali kalian pada hari kiamat. Allah bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Iniyatikum wa dhamairukum, dengan niat kalian dan hati kalian. Itu ancaman akhirat ya kawan. Adapun ancaman dunia ya kawan, ancaman dunia itu orang itu kalau bakhil itu menjadikan hartanya tidak barokah. Orang itu kalau dermawan hartanya menjadi barokah. Kata Rasulullah la tangkusu ma naqasat sadaqatun minna, jadi sedekah itu nggak akan mengurangi harta. Jadi sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Jadi kalau harta itu dibuat riba, kelihatan berkembang, tapi malah hancur. Yang Allahu ar-riba wa yubli as-sadaqat, Allah itu akan menghancurkan riba. Riba itu kan karpe mana duit itu digit tambah, tapi ternyata Allah menghancurkannya. Wa yubli as-sadaqat, dan sedekah itu hakikatnya adalah mengeluarkan harta, tapi ternyata malah dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tafsir yang sering saya katakan,
menghancurkan dan mengembangkan itu tafsirannya dua. Menghancurkan hakikatan atau makna. Jadi makna menghancurkan hakikat. Itu hakikatnya memang hancur. Orang yang ekonominya dibangun atas riba atau kerjanya itu riba, setelah jaya kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hakikatnya. Kalau hakikat bisa jadi enggak begitu. Bisa jadi dia itu masih kelihatan kaya raya, tapi hartanya itu enggak memberi manfaat untuk dia. Harta semakin banyak dia semakin jauh dari agama. Harta semakin banyak dia semakin enggak tenang. Harta semakin banyak tapi enggak bisa memanfaatkan. Harta semakin banyak tapi kemudian keluarganya malah amburadul, hidupnya malah sengsara. Itu namanya hartanya banyak tapi dihanggakan oleh Allah ke berkahnya. Begitu juga dengan kebalikannya, akhwat. Sedekah itu mengurangi harta, tapi hakikatnya menumbuhkan harta. Bisa jadi memang hakikatnya uang rajin sedekah tambah sugi. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, dia itu nggak tambah kaya, tapi hidupnya tambah barokah. Kelihatan duitnya dikit, tapi dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita rasakan kok. Itu kita rasakan ya akhwat dalam hidup di sekitar kita. Ada orang itu yang hartanya itu mestinya secara teori lebih dikit, mestinya secara teori hartanya lebih dikit dibandingkan dengan B. Tapi fakta lapangan, itu kelihatan lebih enak uripnya dibandingkan dengan B. Dari mana kita dari mana itu masih mungkin? Dari keberkahan harta. Jadi dari keberkahan dari harta tersebut. Dan salah satu di antara rumus orang itu hartanya barokah adalah digunakan untuk sedekah. Salah satu dari orang itu kalau bakhil maka hartanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sebelum akhirat. Adapun tafsir dari ayat ini itu adalah karena tafsirannya begitu, jadi maka beliau menyebutkan ini hal-hal yang akan membahayakan harta dia, membahayakan dia kalau dia bakhil tiba dari kiamat. Allah. Kita lanjutkan balik firman Allah Subhanahu wa taala, laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu laqad sami'a Allahu, sungguh Allah telah mendengar qawla alladziina qalu, ucapan orang-orang dari kitab maksudnya, yang mereka itu mengatakan innallaha faqir, Allah itu fakir, miskin, Allah itu fakir, wa nahnu aghniya, dan kami yang kaya. Sanaktubu ma qalu, kami Allah akan menulis apa yang mereka katakan. Wa qatalahumul anbiya, juga mereka membunuh para nabi bighairi haqqin, tanpa jalur yang dibenarkan. Wa naqulu, dan kami akan katakan kepada mereka zuqu adzabal hariq, rasakanlah azab yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum, yang demikian itu karena perbuatan tangan mereka sendiri. Wa annallaha laisa bidzallamil lil 'abid, dan sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi kepada para hamba-Nya. Alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan innallaha 'ahida ilaina alla nu'mina lirrasul, ini alla nu'mina, kami tidak akan beriman lirrasulin, kepada seorang rasul, hatta ya'tiyana biqurban, sampai dia itu mendatangkan kepada kami dengan binatang kurban yang dikorbankan, takuluna, yang dimakan oleh api, yang disambar oleh api. Kul, katakanlah, qad ja'akum rusulun min qabli, sungguh telah datang para rasul yang sebelumku, bil bayyinati, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, wa bil ladzi qultum, dan dengan apa yang kalian katakan, falima qataltumuhum, lalu ngapain kalian membunuh mereka, in kuntum shadiqin, jika kalian itu adalah orang-orang yang jujur. Baik kadzdzabuu, jika mereka mendustakan kamu, faqad kudziba rusulun min qablika, maka sungguh telah didustakan para rasul yang sebelum kamu. Ja'u, mereka datang bil bayyinati, dengan bukti yang nyata, waz-zuburi, mereka datang dengan kitab-kitab Allah, wal kitabil munir, juga dengan kitab yang ini terang, ini yang jelas ini. Ali bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dakhala Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu masuk Baitul Midras. Ini Baitul Midras, sebuah tempat, sebuah bangunan yang namanya itu Baitul Midras.
Fawajada min Yahudin unasan katsira. Beliau itu mendapati di situ banyak orang-orang Yahudi. Qad ijtama'u ila rajulin minhum. Mereka kumpul-kumpul ngerumuni salah seorang dari mereka. Yuqalu lahu, yang orang itu namanya Fanhas. Yang orang itu namanya Fanhas. Fanhas atau Finhas. Finhas. Wakana min ulama'i akhbari, dan Finhas ini adalah salah satu dari ulamanya mereka, dari orang-orang Yahudi. Wa ma'ahu hadrun, dan bersama dia ada seorang ulama Yahudi lain, yuqalu lahu Asya, yang namanya itu Asya. Jadi tokoh Yahudi itu, tokoh Yahudi dan Nasrani itu ada dua. Ada dua jenis, ada habar, ada rohib, ada ahbar, ada ruhban. Jadi habrun jamaknya apa? Ahbar. Jadi rohib jamaknya ruhban. Gitu ya. Habr itu ketokohan karena keilmuan. Sedangkan ruhban itu ketokohan karena rajinnya ibadah. Jadi orang-orang Yahudi itu menokohkan dua orang yang terkait dengan agama ya. Mereka itu menokohkan agama dua orang. Satu, karena alim tentang isi kitab Taurat. Memang alim. Jadi orang itu alim. Ulama-ulama mereka itu namanya ahbar. Ahbar. Terus bentuk namanya ahbar. Itu yang pertama. Kayak Abdullah bin Salam itu tuh orang-orang semacam itu. Yang kedua adalah orang-orang yang pintar orang, tapi muridnya itu gak kepengen ngurusin dunia, fokus apa? Ibadah. Dia adalah rohib atau ruhban. Cinta yang paling kondang Jurej. Jurej itu gak habar, tapi jadi rohib, orang yang ahli ini ibadah. Jadi orang yang ahli ibadah, uripe tangi sampai turu, sampai tangilnya sampai turunnya uripe ibadah. Gak pernah keluar dari tempat ibadahnya, selalu di situ. Dan orang-orang dari Israel mereka sangat menghormati orang jenis itu. Makanan minumnya dicukupi oleh ini masyarakat, dicukupi oleh masyarakat untuk menghormati. Jadi kedua kelompok ini, maka mereka itu uripe makan minumnya itu dicukupi oleh orang-orang yang dari sekitarnya. Dan mereka itu ini dihormati oleh kalangan orang-orang dari kalangan ahli kitab. Karena Abu Bakar ini bertemu dengan orang-orang Yahudi, di situ tatkala itu ada dua tokoh mereka. Jadi dua tokoh mereka, tokoh keilmuan, ahbar. Ya. Satu namanya Finhas, satu namanya Asya. Maka Abu Bakar berkata, Abu Bakar, wahai ya Finhas, ya Finhas, ini gimana kalau sampai wahai Finhas? Ittaqillah wa aslim. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, masuklah Islam. Wallahi, maka demi Allah, innaka la ta'lamu anna Muhammadan Rasulullah. Kamu itu loh sudah ngerti. Kamu itu loh tahu dengan pasti bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Qad ja'akum bil haqqi min indihi. Muhammad SAW itu telah mendatangkan kepada kalian dengan kebenaran dari sisinya. Tajidunahu maghduban 'indakum fit Taurat wal Injil. Kalian sudah mendapati tentang berita kenabian Muhammad ini tertulis dalam Taurat dan Injil. Jadi mereka itu mengatakan kepada mereka sampai dulu orang Islam sampai dulu ngerti bahwasanya Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi. Berita itu terdapat dalam Taurat, terdapat dalam Injil. Itu omongannya Abu Bakar kepada Finhas. Maka Finhas dia mengatakan tokoh Yahudi ini mengatakan wallahi ya Abu Bakar, jadi demi Allah wahai Abu Bakar, ma bina ilallahi min hajatin min faqrin. Kami itu loh gak butuh Allah. Jadi kami itu gak butuh Allah. Wa innahu ilaina lafaqir. Menurut kami Allah itu fakir. Kami itu gak butuh terhadap Allah. Allah itu fakir. Ma natadarra'u ilaihi kama yatadarra'u ilaina. Kami gak akan tadarru
mungkin apa ya? Jalur utangan. Mastaqrara minna, nggak mungkin Allah itu jalur utangan kepada kita. Itu yang dikatakan oleh nafsumu. Ini banyak. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala yang banyak itu mengatakan man yuqridullah qardan asana, siapa yang mengutangi Allah dengan utangan yang baik maka nanti begini loh, Allah itu jalur utang. Utang enggak ada duit, Allah itu miskin. Kalau utang sama kami, utang sama kami, kita itu kaya, Allah itu miskin, itu harta uang ini. Ini mastaqrara minna kamu yasu'umu sahibukum yanhaakum 'anil riba. Ini yanhaakum ini an riba. Yang mana Allah itu melarang kalian dari perbuatan riba. Fa'udhiba Abu Bakar panas sekali dengan ucapannya Finhas tadi. Fa'udhiba wajah Finhas durban syadida. Abu Bakar itu langsung nempelin mukul wajahnya Finhas dengan keras. Pada Abu Bakar itu wangi lembut. Abu Bakar itu kan wangi kan kembang, nangisan. Lembut fisiknya lemah, fisiknya enggak lemah, fisiknya kecil gitu. Fisiknya Abu Bakar itu kecil, terus orangnya jiwanya itu lembut, gitu. Jiwanya itu lembut sampai marah. Finhas tadi terus dipukul dengan keras. Wahal dan dia mengatakan waladhi nafsi biyadi laula alladhi bainana wa bainaka minal ahdi. Ini demi zat yang jiwaku, demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya. Seandainya bukan karena ada perjanjian antara kita, ladorobtu unuqah, aku akan penggal kepala, penggal leher. Kalau misalnya penggal leher, penggal kepala, penggal leher, penggal kepala kan ya. Ya adu Allah, wahai musuh, ini wahai musuh Allah. Fa'akzibuna mastata'tum in kuntum shadiqin. Jadi in kuntum, jadi shadiqin. Jadi kamu itu karena putus tahu. Jadi semampumu jika kamu memang orang-orang yang jujur. Hadza Finhas ila Rasulillah. Finhas itu setelah dipukuli oleh Abu Bakar, Finhas itu berangkat menghadap Rasulullah SAW. Faqala ya Muhammad, dia mengatakan wahai Muhammad. Orang Yahudi tadi. Jadi kamu nyebutnya Rasulullah. Ya Muhammad, absir ma sana'a bihi sahib. Lihat yang dilakukan oleh teman kamu, maksudnya Abu Bakar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar. Rasulullah pun berkata kepada Abu Bakar, "Ma hamalaka 'ala ma sana'ta?" Kenapa kamu kok berbuat ini? Apa yang mendorong kamu, menjadikan kamu melakukan perbuatan ini? Faqala, maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, inna aduwallah qad qala qawlan 'azima." Sungguhnya musuh Allah ini telah mengucapkan ucapan yang besar. Za'ama anallah faqir. Dia mengatakan, dia mengklaim bahwasanya Allah itu fakir. Wa annahu ma'annahu aghniya, dan mereka yang kaya. Falamma qala dzalika radibtu lillahi mimma tatkala dia mengatakan ini, aku pun marah dengan apa yang dia katakan. Fadarabtu wajhahu, aku pun pukul wajahnya. Fajahada dzalika Finhas. Jadi setelah Abu Bakar ngomong begitu, Finhas gak mau ngakui bahwasanya dia ngomong sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar. Dan dia mengatakan, aku itu dah, aku dulu gak pernah ngomong kayak begitu. Aku gak pernah ngomong semacam itu. Fa'anzalallahu fima qala Finhas rabdan wa tasdiqan li Abi Bakar. Akhirnya Allah menurunkan ayat tentang perkataan Finhas tadi untuk membantah dia dan membenarkan ucapan Abu Bakar. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, laqad sami'allahu qawlan alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu ghaniyya. Allah itu mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan Allah itu fakir dan kami yang kaya. Al-ayat. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Di sini cerita ini diriwayatkan oleh Imam ini Ibnu Abi Hatim. Itu sebab turunnya ini ayat ini. Dan kita yakin ya orang Yahudi ini ngomong gitu itu disengaja. Jadi padahal dia tahu omongannya itu salah. Ya, pokoknya kalau kita mengatakan
di muka bumi ini, separah apapun kesalahannya, kecuali mesti bersandar kepada sesuatu yang kelihatannya benar, yang kelihatannya benar. Ini caranya agar kita benar. Kenapa? Karena semua orang itu nggak ingin kelihatan salah. Semua orang itu nggak ingin kelihatan salah. Bahkan setelah dia jelas-jelas berbuat salah, jelas-jelas ngomong salah, itu sih membela diri. Hanya orang-orang yang mulia hatinya dan itu akui kesalahannya. Jadi ini kok kesalahan. Pokoknya firman Allah Subhanahu wa taala, sanaktubu ma qalu, kami Allah akan mencatat, menulis apa yang mereka katakan. Tahdidul wa'id, ini ancaman dari Allah. Wa lihadza qaranahu, oleh karena itu Allah menyambungnya, meneruskannya, menggandengkannya dikaulihi dengan firman Allah, wa lahumul anbiya bi ghairi haq, kami juga akan mencatat, menulis mereka membunuh para nabi tanpa jalan yang dibenarkan. Ayat hadza qauluhum fillah wa hadza muamalatuhum li rusulillah. Inilah ucapan mereka tentang Allah dan ini muamalah mereka terhadap para Rasulullah. Wa sayajzihimullahu ala dzalika syarrul jazaa, dan Allah akan membalas perbuatan mereka dengan sejelek-jeleknya balasan. Walihada qala, karena Allah berfirman, wa naqulu, kami katakan, bu'u adzabal hariq, rasakan azab yang pedih, azab yang membakar. Dan karena qadamat aydikum, yang demikian itu karena perbuatan kalian sendiri, wa Allah laysa bidzallam bil abid, dan semuanya Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Ayat yuqal, artinya dikatakan lahum, pada mereka, zalika taqri'an wa tawbihan wa tahqiran wa tasfiran. Allah mengatakan itu untuk mencela mereka, merendahkan mereka, mengecilkan dan menghinakan mereka. Bahwasanya Allah itu nggak akan pernah mendzalimi. Jika Allah mengazab, itu mesti karena kesalahan mereka sendiri. Karena Allah tidak pernah mendzalimi ini para hamba. Nah, pada tentang Allah wa ya. Dari sini ya, pentingnya orang itu membersihkan hati ya. Orang Yahudi itu alim, tapi hatinya kotor, sehingga apa yang mereka ketahui malah digunakan untuk membenarkan kesalahan mereka, cari-cari pembenaran. Jadi cari-cari pembenaran. Makanya kan para ulama itu ini mengatakan ini ilmu sampai pun itu Al-Quran dan Sunnah, kalau dipelajari oleh orang yang hatinya kotor, itu malah bahaya. Jadi hati itu bersih, ini menjadi sesuatu yang ini bermanfaat. Tapi kalau hatinya itu kotor, maka ayat dan sunnah itu bisa digunakan untuk hal-hal yang semacam itu. Ya ucapannya ini orang Yahudi ini, dia tahu persis kok bahwasanya firman Allah, man alladzi yuqridullaha qardan hasana, itu maknanya bukan Allah utang, maknanya adalah yang mau bersedekah kepada Allah seakan-akan itu nanti disimpan oleh Allah, diberikan nanti pada hari kiamat. Itu kan begitu gambarannya, dibahasakan oleh Allah sebagaimana utang. Jenenge utang itu kan pasti dibayar. Jadi orang sedekah itu dibahasakan oleh Allah dengan utang yang untuk meyakinkan bahwasanya ini mesti dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Jadi ada pun orang-orang itu mengatakan, ini orang Yahudi mengatakan bahwa Allah utang berarti Allah miskin, Allah fakir. Yang diutangi itu jadi kaya. Allah wa qawluhu min firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mengatakan, yaitu jadi orang-orang yang mengatakan, innallaha ahida ilaina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berjanji, mengikat janji kepada kami, alla nu'mina li rasul. Jadi orang-orang Yahudi itu tatkala enggak mau beriman kepada Rasulullah, mereka itu ngabuli gitu ya.
firman Allah alladzina qalu